Puji Tuhan, selalu selamat kita beribadah di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengangkat satu pujian. Haleluya, haleluya. Kita mau datang pada Tuhan. Kita mau serukan bahwa Tuhan Yesus adalah yang terbaik, Dia Allah yang senantiasa di atas setiap hidup kita. Haleluya.
kesempatan ya Tuhan, kami kembali datang pada Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami ya Tuhan, untuk kami boleh memuji memuliakan Engkau dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Tuhan, kuduskan setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami berkenan di hadapan Tuhan, kami memuliakan Engkau Yesus. Terima kasih. Kami siap untuk memuji nama Tuhan, ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita mau pada pagi hari ini kita mau bersolat buat nama Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Aku berjanji janjimu dalam kemenangan di dalam namamu. Dia yang melakukan segala sesuatu yang besar buat setiap kita. Haleluya. Kita angkat satu pujian lagi. Dia pembelah laut bagi setiap kita. Aku
bersama Yesus kita dapat melakukan segala perkara yang besar. Haleluya, haleluya. Kita mau untuk senantiasa mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Kita mau untuk senantiasa menyerahkannya sepenuhnya hidup kita pada Tuhan. Kita mau mempersembahkan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Selidiki aku dalam hatiku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Setia
Haleluya, Yesus, haleluya. Telah kulihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Allah kami yang telah terlebih dahulu menunjukkan kasih setia-Nya kepada setiap kami. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Tuhan, kami mau tetap terus belajar untuk setia kepada Tuhan. Apapun situasi keadaan yang sedang kami alami saat ini, bila kami mau belajar untuk komitmen kepada Tuhan, kami mau belajar untuk lebih setia kepada Tuhan. Inilah janji kami kepada Tuhan, untuk kami mau belajar hidup di dalam kesetiaan. Terima kasih Bapa di surga, biar kesetiaan kami itu sampai pada akhirnya kami boleh dapat mencapai garis akhir, dan kami boleh dapat berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami rindu untuk mendengar suara-Mu. Kiranya Kau berbicara kepada kami lewat hamba-Mu. Kau memberikan pengurapan khusus bagi hamba-Mu. Kau mengurapi setiap kami. Kau sampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan kepada setiap kami pada pagi hari ini. Ada kuasa kegelapan roh jahat yang berusaha untuk membuat kami tidak memahami dan tidak dapat menangkap pesan Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersatu hati kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya setiap kuasa kegelapan yang berusaha untuk menyelubungi hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak dapat mengerti dan memahami firman Tuhan. Kami percaya bila Roh Kudus akan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh dapat mengerti dan memahami akan firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap diberkati lewat penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari setiap kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita tetap terus semangat ya, meskipun saat ini kita masih belum mendapatkan izin untuk kita bisa beribadah di tempat ini, tetapi ini tidak mengurangi sukacita kita untuk kita tetap terus selalu mencari Tuhan, karena dimanapun kita memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan. Di rumah-rumah kita pun, kalau kita membawa hati kita yang selalu rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, saya dengan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Ya.
Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Amos pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Kitab Amos pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Saya akan membacakan firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi. Aku akan melepas api ke dalam istana Hazael, sehingga Puri Ben-Hadad dimakan habis. Aku akan mematahkan palang pintu Damsyik dan melenyapkan penduduk dari Bukit Awen, serta pemegang tongkat kerajaan dari Bet Eden, dan rakyat Aram harus pergi sebagai orang buangan ke Kir. Firman Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini tentunya kita sudah mengikuti pembacaan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah keadilan Tuhan, yang terambil di dalam Amos pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang kelima, yang sudah kita sama-sama ikuti tadi pembacaannya. Kita akan melihat di sini langsung saja. Hal yang pertama yang mencakup tentang keadilan Tuhan. Yang pertama adalah keadilan Tuhan itu akan berlaku untuk semua bangsa-bangsa. Kita melihat di sini bahwa di dalam Amos pasal yang pertama sampai pasal yang kedua, kalau kita melihat di situ disebutkan ada banyak bangsa. Di sana dikatakan ada bangsa Filistin, Aram, Amon, Moab, Tirus, dan lain sebagainya. Ini adalah bangsa-bangsa dari luar Israel. Ya, kita melihat di sini bahwa Tuhan juga akan berlaku adil bagi bangsa-bangsa di luar Israel. Ketika bangsa-bangsa itu melakukan ketidakadilan, maka mereka akan berhadapan langsung dengan Tuhan. Dan ini jelas ditulis oleh Amos dalam kitab Amos ini. Kita akan melihat, nanti kita akan pelajari bersama-sama bagaimana keadilan Tuhan bagi bangsa di luar Israel ketika mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika bangsa di luar Israel ini mereka berlaku tidak adil dan berlaku semena-menanya, maka mereka berurusan langsung dengan Tuhan. Ini hal yang pertama yang berkaitan dengan keadilan Tuhan, bahwa keadilan Tuhan itu berlaku untuk semua bangsa, tidak bangsa tertentu saja, semuanya. Ya, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, keadilan Allah tidak memandang muka. Ya. Allah tidak pernah memilih-milih, ya. Atau Allah tidak berlaku tidak adil. Allah pasti akan berlaku. Allah akan tetap melakukan keadilan bagi semua bangsa. Dan kita melihat di sini bahwa keadilan Allah itu tidak membeda-bedakan. Ya, kalau kita membaca, ada bangsa-bangsa yang tertulis di dalam Alkitab. Di sana ada bangsa Moab, Aram, Filistin, dan yang terakhir kalau kita melihat adalah bangsa Israel. Seperti yang saya katakan tadi pada bagian pertama, kalau bangsa-bangsa lain melakukan ketidakadilan, maka mereka harus berurusan dengan Tuhan. Ketika bangsa-bangsa itu berlaku tidak adil, maka mereka akan menerima hukuman dari Tuhan. Demikian juga dengan Israel. Jika Israel melakukan ketidakadilan, maka pasti Allah akan menghukum bangsa Israel.
meskipun bangsa Israel ini adalah umat pilihan Allah, ketika bangsa Israel ini melakukan hal-hal yang tidak adil, ya, ketika bangsa Israel ini yang melanggar perintah Tuhan, mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Jadi kita melihat di sini bahwa ketika bangsa Israel melakukan hal-hal yang semacam ini, maka Allah akan menghukum bangsa Israel. Cuma istilahnya berbeda. Kalau untuk bangsa-bangsa lain itu bahasanya adalah hukuman, tetapi untuk Israel namanya adalah pendisiplinan. Jadi bangsa Israel disiplin, ya, ketika mereka melakukan hal yang tidak adil, ya. Meskipun istilahnya berbeda, tetapi rasanya sama, ya, sama-sama tidak enak, ya, baik itu hukuman maupun disiplin, ya. Allah mendisiplin bangsa Israel ketika mereka tidak adil, ya, mereka akan mengalami hal yang tidak enak. Tujuan dari pendisiplinan ini adalah supaya bangsa Israel kembali kepada perintah-perintah Tuhan. Mereka belajar untuk sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu sudah melanggar perintah Tuhan. Mungkin mereka hidup di dalam dosa, mungkin saja mereka hidup di dalam kejahatan, sehingga Tuhan bisa memakai bangsa lain untuk menjadi alat mendisiplin Israel. Jadi tujuannya kedua adalah supaya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu kita bisa naik level, ya, kita bisa naik kelas, naik tingkatan. Jadi itu hal yang kedua yang berkaitan dengan keadilan Allah. Keadilan Allah tidak memandang muka, artinya Allah tidak pernah memilih-milih. Meskipun itu adalah bangsa pilihan seperti Israel, ketika bangsa Israel berlaku tidak adil, melakukan kejahatan, maka Tuhan pasti akan mendisiplin. Hal yang ketiga yang berkaitan dengan keadilan Allah, yang pertama tadi adalah keadilan Tuhan itu berlaku untuk semua bangsa. Yang kedua, keadilan Tuhan itu tidak memandang muka. Allah tidak pernah memilih-milih bangsa manapun. Ketika mereka melakukan ketidakadilan, maka Tuhan akan menghukum dan mendisiplin mereka, ya. Hal yang ketiga, keadilan Allah itu bersifat pasti. Kita melihat di ayat yang ketiga dari Amos pasal yang pertama dikatakan demikian, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat dan musik, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi. Kita melihat di sini bahwa ada 3 perbuatan jahat, bahkan 4. Ini adalah merupakan gaya sastra yang umum di dalam budaya kuno. Ini adalah merupakan gaya bahasa. Ada 3 bahkan 4. Ya. Jadi ini memiliki pengertian bahwa sudah cukup bagi Tuhan untuk menghukum ketika bangsa itu melakukan 3 pelanggaran. Tetapi malah bangsa itu menambahi jadi 4, ya. Ada 3 bahkan 4, ya. Ini berulang-ulang ditulis, ya, di dalam kitab Amos, ya, pasal pertama yang kedua. Ketika Allah akan menghukum suatu bangsa, maka Tuhan akan memberikan, ya, perintah ini seperti itu, ya. Kita melihat di sini bahwa artinya bahwa dengan kata lain, apa yang telah dilakukan oleh bangsa-bangsa di luar Israel ini telah melewati batas. 3
saja sudah cukup untuk dihukum, ini malah 4. Itu artinya bahwa sudah pasti apa yang mereka lakukan itu akan mendatangkan hukuman Tuhan. Bahkan dikatakan di sini ada 3 atau 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Jadi Tuhan tidak akan pernah menarik keputusannya, karena dengan dasar ini ada 3 bahkan 4. Ya. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa sudah sekian lama Tuhan sabar untuk menunggu perubahan mereka, tetapi mereka bukannya mau berubah, mereka bukannya mau berbalik kepada Tuhan, tetapi mereka tetap terus hidup di dalam kejahatan, sehingga akhirnya ya Tuhan menyampaikan hal ini kepada Amos, ada 3 bahkan 4, maka aku tidak akan menarik keputusan mereka. Ya. Ada 3 atau bahkan 4 perbuatan jahat mereka. Ya. Jadi kita melihat di sini bahwa dalam bagian ini hukuman Tuhan ditujukan kepada bangsa Aram. Mengapa Tuhan menghukum Aram? Apa yang menyebabkan Tuhan itu akhirnya menjatuhkan hukuman kepada Aram? Kalau kita melihat di ayat yang ketiga bagian B dikatakan demikian, oleh karena mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi. Jadi kita melihat di sini bahwa alat pengirik itu, ya, kalau kita jangan mencari kata dasarnya, pengirik, ya, kata dasarnya irik, ya, atau kirik, ya. Jadi kita jangan mencari kata dasarnya, ya, tapi kita harus belajar untuk mengartikan secara keseluruhan. Ya, kalau kita ambil kata dasarnya pengirik, ya kata dasarnya adalah kirik, berarti ya mereka memakai guguk, ya, atau anjing, ya. Nah, tidak seperti itu pengertiannya. Alat pengirik ini adalah sebuah alat yang dipakai pada zaman di mana bangsa Israel hidup dalam perjanjian lama, di mana alat ini dipakai untuk mengupas kulit gandum, ya. Jadi pengirik ini sebuah alat, ya, segi 4 dan dilengkapi dengan roda. Biasanya ditarik dengan binatang. Nah, itu adalah alat pengirik. Ya, sedangkan kita akan melihat selanjutnya dengan eretan pengirik dari besi. Jadi pengirik itu adalah alat yang memiliki roda 4 kemudian ditarik dengan binatang, dan di bawahnya itu ada yang namanya eretan. Eretan itu adalah logam yang sangat tajam. Ya, itu berfungsi untuk menguliti gandum, melepaskan gandum dari kulitnya. Sehingga fungsi dari eretan ini adalah ketika pengirik itu ditarik oleh binatang, maka eretan itu akan berfungsi untuk melepaskan gandum dari kulitnya. Jadi kita melihat di sini bahwa ini adalah gambaran bagaimana bangsa Aram memperlakukan Gilead. Bangsa Gilead itu adalah bangsa Israel. Kota Gilead itu adalah perbatasan antara Israel Utara dengan Aram. Sehingga ketika terjadi pertempuran, maka pertempuran antara bangsa Israel dengan Aram itu terjadinya di Gilead. Dan kita juga melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap bangsa Aram. Mengapa Tuhan mengizinkan bangsa Aram mengalahkan
Israel. Karena Israel telah berbuat jahat di mata Tuhan. Israel telah meninggalkan Tuhan. Israel tidak lagi berlaku setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan memakai bangsa Aram untuk menghukum bangsa Israel. Tapi kita nanti akan belajar selanjutnya mengapa Tuhan setelah memakai bangsa Aram untuk menghukum Israel, kok malah bangsa Aram yang dihukum oleh Tuhan. Ya, ini mungkin menjadi pertanyaan bagi kita pada pagi hari ini. Seharusnya Tuhan itu berterima kasih kepada bangsa Aram. Karena apa? Karena bangsa Aram mau dipakai oleh Tuhan untuk menghukum atau untuk mendisiplin bangsa Israel. Tetapi mengapa malah Tuhan kok menghukum bangsa Aram? Kita lihat ayat yang keempat. Aku akan melepas api ke dalam istana Hazael, sehingga Puri Ben-Hadad dimakan habis. Ya, jadi kita melihat di sini ini adalah hukuman Tuhan atas Damsyik. Damsyik itu adalah ibu kota Aram. Ya. Kita juga lihat ada dua nama di ayat yang keempat ini, ada yang namanya Hazael dan ada juga Ben-Hadad. Jadi kita melihat di sini dua nama ini dimiliki oleh satu orang. Ben-Hadad itu adalah nama gelar. Jadi sama seperti kalau di Jawa itu Hamengkubuwono, ya, atau Paku Buwono. Ya. Jadi ada Hamengkubuwono 1, 2, 3. Nah, ini gelar. Ya, sama seperti yang dicatat di Alkitab, yaitu Ben-Hadad. Ben-Hadad ini adalah gelar bagi Raja Aram. Namanya siapa? Hazael. Jadi ada nanti Ben-Hadad yang berikutnya, tapi namanya berbeda. Karena Ben-Hadad ini adalah gelar nama seorang raja. Kalau di Alkitab itu Herodes atau Fir'aun. Fir'aun itu adalah gelar, bukan nama orang. Demikian juga Herodes. Herodes itu adalah gelar dari seorang raja. Ada Herodes Antipas, ada Herodes yang lainnya. Demikian juga nama Fir'aun. Fir'aun itu adalah sebuah gelar, bukan nama seseorang. Nah, jadi demikian juga dengan Ben-Hadad. Ben-Hadad ini adalah gelar. Jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan akan melepaskan api ke istana Hazael, ke istana Raja Aram. Mengapa kok Tuhan menghukum Aram? Padahal tadinya Tuhan memakai bangsa Aram untuk menghukum Israel. Karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh bangsa Aram itu melebihi batas yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Bangsa Aram berlaku keji. Tuhan memakai bangsa Aram untuk menundukkan bangsa Israel atau bangsa Gilead. Tetapi apa yang dilakukan oleh bangsa Aram? Mereka malah berusaha untuk menghapus bangsa ini, sehingga bangsa ini tidak ada lagi, atau istilah kerennya genocide. Genocide itu adalah upaya manusia untuk membinasakan sebuah bangsa, supaya bangsa itu tidak ada lagi di muka bumi ini. Itulah yang dilakukan oleh bangsa Aram. Ketika bangsa Aram memerangi orang-orang Gilead, apa yang dilakukan oleh bangsa Aram? Mereka membakar kota-kota yang ada di Gilead, kemudian mereka membunuh teruna-teruna mudanya, dan yang lebih kecil lagi perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang hamil, perutnya dibelah, kemudian bayinya itu diambil dan dilemparkan kepada batu. Tujuannya apa? Bangsa Aram melakukan hal seperti ini supaya apa? Supaya nanti generasi berikutnya tidak balas dendam kepada bangsa Aram, sehingga bangsa Aram
memusnahkan orang-orang Gilead pada waktu itu. Dan ini yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, sehingga Tuhan menghukum bangsa Aram. Yang kita melihat di sini, Tuhan menghukum bangsa Aram dengan memakai bangsa Asyur, ya, bangsa yang lebih kejam. Pada zaman itu, ya, bangsa yang terkenal paling kejam itu adalah bangsa Asyur. Ya, kalau orang-orang Aram yang mereka membelah wanita yang hamil, kemudian mengambil bayi itu, kemudian dilemparkan kepada batu. Kalau bangsa Asyur lebih kejam lagi. Yang pertama, ya, bangsa Asyur ketika memerangi, ya, Damsyik, mereka juga melakukan hal yang sama. Mereka membakar kota-kota di Damsyik, bahkan sampai masuk ke istana Hazael. Dan istana atau Puri Ben Hadad itu dibakar habis. Kita melihat di sini bahwa orang-orang Asyur melakukan hal yang sama. Mereka membunuh teruna-teruna yang ada di Damsyik, bahkan wanita-wanita hamil, perutnya dibelah, kemudian bayinya diambil dan dilemparkan ke batu. Tetapi ada perbedaan antara orang Aram dengan orang Asyur. Kalau orang Aram itu tujuannya adalah untuk memusnahkan sebuah bangsa atau genosid, ya, genosid. Ya. Tetapi kalau orang Asyur atau bangsa Asyur, ketika mereka memperoleh tawanan, ya, wanita-wanita yang hamil, maka mereka ini akan minum sampai mabuk. Ya, mereka juga berjudi, mereka taruhan, mereka akan panggil seorang wanita yang hamil lalu dibuat tebak-tebakan. Ini laki-laki atau perempuan, ya. Bayi yang ada di dalam wanita ini laki-laki atau perempuan, ya. Lalu mereka mulai pasang taruhan. Ya. Setelah mereka pasang taruhan, maka perut wanita ini dibelah dan bayinya diambil, ya. Lalu dikatakan, oh laki-laki, ya, ternyata laki-laki, ya. Maka yang memasang taruhan laki-laki, mereka menang. Dan mereka punya hak untuk melemparkan bayi itu ke batu. Ya, itu adalah cara yang dilakukan oleh bangsa Asyur, lebih kejam dari bangsa Aram. Yang kedua, kekejaman bangsa Asyur adalah mereka menguliti, ya, hidup-hidup. Ya, jadi musuhnya yang tertangkap itu dikuliti hidup-hidup. Ya, ini adalah kesadisan dari bangsa Asyur, dan ini dialami oleh orang-orang Aram. Ya. Ketika kota mereka direbut, mereka kalah dari peperangan dari bangsa Asyur. Akhirnya mereka harus menghadapi hal yang semacam ini. Ya. Jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan memakai bangsa Asyur untuk menghukum bangsa Aram. Ya, kalau kita melihat di sini, inilah cara Tuhan untuk membuat keadilan bagi bangsa-bangsa, khususnya umat pilihan Tuhan, bangsa Israel. Ya, jadi kita melihat di sini bahwa ayat yang kelima kita akan lihat, aku akan mematahkan palang pintu Damsyik dan melenyapkan penduduk dari Pigyat Awen serta pemegang tongkat kerajaan dari Bet Eden, dan rakyat Aram harus pergi sebagai orang buangan kekir, firman Tuhan. Ya, kita melihat di sini bahwa di kota Damsyik itu, ya, memiliki keadaan yang digambarkan di ayat yang kelima. Kalau kita mencari di kamus Alkitab atau di ensiklopedi kota Pigyat Awen itu kita tidak akan menemukan, atau Bet Eden. Ya. Pigyat Awen ini memiliki pengertian, ya, lembah kefasikan, sedangkan Bet Eden itu adalah rumah kesenangan. Ya, jadi di kota Damsyik ini ada dua hal ini yang dilakukan oleh orang-orang Aram. Ya,
Mereka hidup di dalam kefasikan, sehingga disebut ya, saking mereka itu fasik diistilahkan dengan biket amen. Ya. Dan juga mereka, khususnya para penguasa, itu mereka ya selalu hidup bersenang-senang, sehingga diambil istilah Bed Eden, artinya rumah kesenangan. Mereka berlaku apa saja, yang penting mereka bisa senang, yang penting mereka bisa happy. Nah, itulah yang dilakukan oleh bangsa Aram. Itulah yang ada di kota Damsyik, sehingga Tuhan menghukum kota Damsyik. Jadi pada pagi hari ini ya, kita melihat di sini bahwa itulah letak keadilan Tuhan. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan siapapun yang berlaku tidak adil, dia akan berurusan dengan Tuhan. Jadi kita melihat di sini bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada kita, Tuhan itu adalah Allah kita yang adil. Keadilan itu berlaku untuk segala bangsa, dan Tuhan tidak akan pernah menganak-emaskan. Ya, meskipun Israel adalah bangsa pilihan, tetapi kalau Israel itu berlaku jahat di mata Tuhan, berlaku tidak adil, maka Tuhan juga akan memakai bangsa lain untuk menghukum. Ya, dan kita juga melihat hal yang ketiga, bahwa keadilan Allah itu bersifat pasti. Ya. Jadi kita melihat di sini bahwa ada 3 atau lebih 4, bahkan 4. Perbuatan jahat mereka, aku tidak akan menarik keputusanku. Ya, oleh sebab itu kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus berhati-hati dan kita mau menjaga hidup kita. Ya, tujuan Tuhan melakukan keadilan kepada kita supaya kita kembali kepada firman Tuhan, supaya kita hidup di dalam ketaatan. Kalau kita tidak taat kepada firman Tuhan, itu artinya kita tidak berlaku adil. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Tuhan bisa pakai siapa saja. Ya, mungkin orang itu tidak mengenal Tuhan untuk menegur kita, untuk sebagai sarana membuat kita menderita, membuat kita mengalami kerugian. Tujuan Tuhan supaya kita mau, supaya kita bisa hidup di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Bila pada pagi hari ini saya akan percaya Tuhan itu Allah kita yang setia, dia juga Allah yang adil. Dia pasti akan menjadi Allah yang tetap terus senantiasa melihat mana yang kita kerjakan dalam hidup kita. Dia akan melihat dari setiap aspek kehidupan kita. Bila pada pagi hari ini kita mau tetap terus senantiasa menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita. Kita mau tetap terus hidup di dalam ketaatan. Ketika kita taat kepada firman Tuhan, maka Allah yang setia itu pasti akan memberkati kita. Tetapi kita tidak taat melanggar firman. Orang yang tidak taat kepada firman itu adalah sebuah kejahatan di mata Tuhan. Kita tidak mau taat kepada firman Tuhan, bagi Tuhan itu adalah kejahatan. Kita tidak mau menuruti firman Tuhan, itu adalah satu bentuk kejahatan yang akan mendatangkan hukuman Tuhan bagi kita. Mengapa saya ulang-ulang seperti ini? Supaya kita mau belajar untuk hidup di dalam ketaatan. Apapun bentuk firman Tuhan yang harus kita taati, maka kita mau belajar untuk taat. Yang menjadi penghalang bagi kita untuk kita mau belajar taat adalah kedagingan kita. Kedagingan kita ini yang selalu menghalang-halangi kita, sehingga kita hidup di dalam ketidaktaatan dan kita tidak melakukan firman Tuhan, sehingga kita sudah berhadapan dengan pendisiplinan Tuhan yang akan membuat kita menderita. Meskipun kita kerja bersusah payah, kita sudah banting tulang, kita sudah pakai semua apa yang kita bisa untuk kita lakukan. Firman Tuhan katakan berkat Tuhan yang akan menjadikan kita kaya. Susah payah kita tidak akan pernah menambahinya. Kalau kita ada di dalam bayang-bayang pendisiplinan Tuhan, apapun yang kita kerjakan,
masuk banyak, keluar juga banyak ya. Jadi tidak akan membuahkan hasil yang dapat kita nikmati. Ya hanya itu saja, tidak ada perubahan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita mau belajar untuk taat, mengalahkan kedagingan, saya dengan percaya kita ada di dalam bayang-bayang berkat Tuhan. Amin. Ya, jadi ini pilihan ada di tangan kita. Kita mau ada di area bayang-bayang hukuman Tuhan, atau kita mau ada di area bayang-bayang berkat Tuhan. Ketika kita mengambil keputusan untuk saya mau masuk di area bayang-bayang berkat Tuhan, ketika kita ada di situ, maka berkat Tuhan itu akan dicurahkan melimpah dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mengambil keputusan untuk kita tidak taat, maka kita sedang ada di dalam bayang-bayang hukuman Tuhan. Dan kita harus siap menerima untuk mengalami penderitaan, kesusahan, dan kesulitan, berbagai macam hal yang akan kita hadapi. Semua itu ada di tangan kita ya. Hidup itu adalah pilihan ya. Ketika kita bisa memilih yang baik, maka yang baik itu akan datang dalam hidup kita. Ketika kita memilih hal yang tidak baik, maka hal yang tidak baik itu akan kita terima dalam kehidupan kita. Yang oleh sebab itu pada pagi hari ini, mari kita mau menjadi orang-orang yang bijak untuk tetap terus hidup yang di dalam kebenaran firman Tuhan, mentaatinya meskipun itu secara daging berat dan sulit. Tetapi karena itu adalah perintah Tuhan, karena itu adalah firman Tuhan, maka mau atau tidak mau, bisa atau tidak bisa, kita harus melakukannya dalam hidup kita. Amin firman Tuhan. Dan kita akan sama-sama datang kepada Tuhan, mengakhiri hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami untuk kami boleh dapat tetap terus menyadari kami memiliki Allah yang adil, Allah yang akan memberkati bagi setiap orang-orang yang sungguh-sungguh taat akan perintah-perintahnya, orang-orang yang sungguh-sungguh mau memegang firman Tuhan di dalam hidupnya. Tetapi Allah akan menghukum atau mendisiplin setiap orang-orang percaya ketika mereka tidak mau hidup di dalam ketaatan, ketika mereka mengikuti kemauan, keinginan daging, cara berpikir, paradigma yang salah terhadap firman Allah, itu mereka akan menghadapi resiko yang harus mereka tanggung sendiri. Kesusahan, kesulitan, kegagalan, penderitaan itu akan membayang-bayangi hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Ajar kami untuk kami bisa membuat pilihan yang benar dalam hidup kami, supaya kami boleh dapat menikmati berkat-berkat Allah dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami, setiap kami saat ini yang ada di rumah-rumah. Kami percaya Engkau sudah memberkati setiap pribadi kami, lepas pribadi. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa. Mari setiap kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Dengan percaya kita pada pagi hari ini sudah diberkati lewat ibadah kita. Ibadah akan tetap terus berlangsung secara online sampai kita bisa mendapatkan izin untuk kita bisa beribadah kembali di gedung gereja ini. Kita tetap terus berdoa supaya Tuhan menolong, supaya juga bangsa ini bisa keluar dari wabah COVID-19 ini. Mari kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan angkat satu pujian.
kami tinggikan, kami agunkan dalam hidup kami. Biarlah segala pujian dan hormat kami hanya berikan kepada Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan pemilik alam semesta ini. Terima kasih Bapa di surga. Kalau pada pagi hari ini kami sudah bersama-sama menaikkan pujian dan penyembahan kami juga sudah diberkati lewat penyampaian firman Allah. Kami percaya bila firman Allah yang kami terima itu dapat kami praktekkan, kami lakukan, sehingga dapat mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami boleh dapat menjadi orang-orang yang hidup di dalam ketaatan. Dan kami percaya bahwa pada pagi hari kami ada di dalam bayang-bayang berkat Tuhan. Ketika kami memposisikan diri kami hidup dalam ketaatan, maka kami boleh dapat melihat Tuhan akan mencurahkan berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini Kau memberkati para pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian untuk melayani dalam ibadah pada pagi hari ini. Kau juga memberkati setiap kami yang ada di rumah-rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan bahwa pada pagi hari ini jarak dan tempat tidak akan bisa membatasi kami untuk kami bisa beribadah kepada Tuhan. Kami percaya bahwa pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh dapat bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Kiranya Tuhan pakai para pemimpin kami, baik Bapak Presiden, Bapak Jokowi dan wakilnya, Bapak Makhluk, amin ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk para menteri dan juga staf-stafnya. Kami juga berdoa untuk lembaga-lembaga tinggi negara. Dan juga kami berdoa untuk Tuhan pemimpin-pemimpin kami yang ada di daerah-daerah, baik gubernur, bupati, camat, kepala desa, RT, RW. Tuhan, kiranya Kau pakai mereka semuanya Tuhan, untuk boleh dapat membawa bangsa kami untuk menuju kepada bangsa yang adil dan makmur, sejahtera. Dan kami percaya lewat Tuhan, kondisi dan situasi yang sedang kami hadapi saat ini Tuhan, kiranya Tuhan kami percaya Tuhan punya rencana yang besar untuk bangsa kami. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat ada tuai jiwa-jiwa terjadi di negeri kami Tuhan. Pakai gereja-gereja Tuhan untuk mereka boleh dapat menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan untuk dapat Tuhan menampung jiwa-jiwa yang membutuhkan Engkau, jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang masih hidup di dalam kegelapan. Kami percaya bila gereja-Mu boleh dapat bersinar. Dan kami percaya berpakai para anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil untuk mereka bisa dapat memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini kami juga berdoa untuk orang-orang yang terinfeksi virus COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Kau menjamah Tuhan, pulihkan mereka. Kami percaya Tuhan belas kasihan Tuhan turun atas mereka, sehingga mereka yang mengalami Tuhan positif Tuhan virus ini boleh dapat dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk khususnya usaha pekerjaan dari jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan, kiranya Engkau akan bukakan, bahkan Kau sudah membukakan pintu-pintu berkat Allah, sehingga berkat Allah dicurahkan mengalir melimpah di tengah-tengah usaha pekerjaan mereka. Kau memberkati jemaat Tuhan sama seperti Kau memberkati Abraham, Ishak dan Yakub. Dan kami percaya Tuhan, berkat Yahweh akan tetap terus senantiasa mengikuti di setiap langkah perjalanan hidup kami. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat saat ini yang sedang sakit. Kiranya Tuhan Kau lawat mereka. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu, mereka yang sakit sudah dijamah, mereka yang sakit sudah disembuhkan, dan mereka boleh dapat memiliki kesehatan yang sempurna yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga.
Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, terimalah berkat rahmat anugerah kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus akan tetap tinggal di dalam kehidupan kita sekalian, memimpin kita, memberikan kekuatan, penghiburan, sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah mulai pagi hari ini, besok dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Terimalah berkat Allah yang besar dan sempurna hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, kita katakan bersama-sama, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita sekalian.